Hai, perkenalkan, nama saya Nadia Indelia Karisa Sianto, NIM 25210101091. Saya dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam kelas A5. Sebelumnya, yang terhormat pada Bapak Bahrul Munib, SHI MDPI selaku pengampu mata kuliah Pancasila di Prodi PAI A5, serta para audien yang telah meluangkan waktu mendengarkan penjelasan materi yang saya paparkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila 1 dan 2. Sebelum membahas topik tersebut, apakah para audien sudah memahami apa sih Pancasila? Kenapa harus ada Pancasila? Apa itu nilai? Simak berikut ini. Sebelum membahas pada topik tersebut, apakah para audien sudah memahami apa sih Pancasila itu? Kenapa harus ada Pancasila? Apa itu nilai? Pancasila, yang mungkin kita sering kali dengar Pancasila itu dasar atau landasan, atau bisa disebut dasar filsafat negara. Dasar filsafat negara yang merupakan rumusan kesatuan sistematis atau suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Dalam arti bahwa sila Pancasila yang satu berkaitan dengan sila-sila yang lain. Sila yang satu tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Akan tetapi, walaupun sila-sila dalam Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, perlu dijelaskan hakikat pengertian setiap sila-sila yang ada pada Pancasila. Dengan catatan bahwa pokok pangkal uraian Pancasila suatu kebulatan. Dasar pembahasan tentang hakikat pengertian Pancasila adalah bertitik tolak dari faham ketuhanan yang Maha Esa sebagai faham pokok yang menjiwai dan meliputi sila-sila yang lain. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa susunan Pancasila yang bulat dan utuh itu dimulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam artian beragama. Dengan demikian, gambaran isi atau hakikat dari Pancasila harus berdasarkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan-ketetapan MPR yang berlaku, sehingga penjelasan hakikat pengertian sila-sila Pancasila memiliki landasan hukum yuridis konstitusional. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, zat yang Maha Esa, yang dalam pengertian filsafat disebut penyebab pertama yang tiada disebabkan lagi, atau causa prima. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sesempurnanya, perbuatan Tuhan tiada dapat disamai oleh siapa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini meliputi dan menjiwai sila-sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan antara lain bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, nilai kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, menikmati ciptaan Tuhan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan makna pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung 3 pokok pikiran. Yang pertama, kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk Tuhan yang Maha Esa yang dibekali potensi pikir, cipta, rasa, dan karsa. Kemanusiaan bersifat manusiawi yang merupakan inti dan ciri yang hakiki manusia, sehingga manusia memiliki martabat kemanusiaannya. Hakikat manusia yang ditentukan oleh kemampuan cipta, rasa, dan karsanya menyebabkan manusia mempunyai kedudukan dan martabat yang luhur. Apabila manusia dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain, misalnya malaikat yang hanya saja mempunyai akal, dan hewan yang hanya mempunyai daya naluri, maka manusia mempunyai akal budi maupun naluri. Dengan demikian, hakikat manusia terutama tersimpul dalam potensi cipta, rasa, dan karsa,
Dengan ketiga unsur itu, manusia menduduki martabat yang tinggi sebagai makhluk yang berbudi. Di samping kemampuan tersebut, manusia menyadari akan kedudukannya di tengah lingkungan hidupnya, yaitu sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Keduanya kedudukan ini cenderung untuk saling menguasai hidup manusia. Karena itu, dengan kemampuan akal budinya, manusia berusaha menyelesaikan dirinya di tengah-tengah lingkungan alam dan sekitarnya. Yang kedua, adil, terutama mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif. Adil mengandung pula pengertian bahwa keputusan atau tidak. Yang kedua, adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif. Mengandung pula pengertian suatu keputusan atau tindakan yang tidak sewenang-wenang, tidak didasarkan sifat subjektif. Prinsip adil ini bukan saja ditujukan pada orang lain, melainkan juga termasuk pada diri kita sendiri. Yang ketiga, beradab, berasal dari kata adab yang berarti budaya. Beradab berarti berbudaya. Ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu didasarkan nilai budaya, terutama norma-norma sosial dan kesusilaan atau moral. Dengan demikian, beradab ditafsirkan sebagai berdasar nilai-nilai kesusilaan atau moralitas khususnya dan kebudayaan umumnya. Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Pada prinsipnya, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia sesuai dengan kodrat hakikat yang berbudi, sadar, nilai, dan budaya. Penempatan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu sila Pancasila menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang berbudi memperoleh dasar pengakuan dari negara. Sebagai makhluk yang berbudi, di dalam diri manusia telah dianugerahkan Tuhan sebagai potensi seperti cipta, rasa, dan karsa yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi kemanusiaannya. Hakikat pengertian sila kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila kedua diliputi dan dijiwai oleh sila pertama. Hal ini berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kodrat manusia dan ciptaannya. Hakikat pengertian sila kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan seterusnya. Pada alinea keempat juga terdapat kalimat dengan berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, tercantum pada batang tubuh Undang-Undang 1945 pada bab 10 pasal 26 yang berbunyi 1. Yang menjadi warga negara ialah orang yang berbangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, syarat-syaratnya mengenai kewarganegaraan negara ditetapkan dengan undang-undang. Tercantum juga pada bab 10 pasal 27 yang berbunyi 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tiada pengecualian. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Tercantum juga pada bab 10 pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Bab 11 pasal 29 ayat 2
Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Bab 12, pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Bab 12, pasal 31 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pada bab 117, pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Baik, itu penjelasan seputar Pancasila. Selanjutnya kita ke nilai-nilai Pancasila. Apa sih itu nilai? Nilai itu kalau bahasa gaul sekarang itu artinya value. Value dalam bahasa Inggris termasuk pengertian filsafat. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai dapat dikatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Hal ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa, dan kepercayaan. Seperti halnya kita menilai sesuatu. Misalnya, kita pergi ke suatu tempat, wah, ini bagus, apakah ini gini ya? Apakah ini gini ya? Nilai bisa yang disebutkan tadi, nilai bisa baik atau tidak baik, benar atau tidak benar. Nilai penilaian kita gitu. Seperti halnya seperti itu. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna. Benar, nilai kebenarannya. Indah, nilai estetisnya. Baik, nilai moral atau etis. Religius, nilai agama. Menurut Profesor Dr. Andes Mr. Notonagoro, membagi nilai menjadi 3. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dibedakan atas 4 macam. Yang pertama, nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia, seperti rasio, budi, cipta. Yang kedua, nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia, gevoel, perasaan, dan estetis. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak atau kemauan manusia, will, karsa, etik. Yang keempat, nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. Jadi, yang mempunyai nilai itu tidak hanya sesuatu yang berwujud benda material saja, tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud seperti halnya tipu-tipu. Jadi, yang mempunyai nilai itu tidak hanya sesuatu yang berwujud benda material saja, tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud benda material. Bahkan, sesuatu yang tidak berwujud benda material itu dapat mempunyai nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Nilai material relatif dapat diukur dengan mudah, yaitu dengan menggunakan alat-alat pengukur, misalnya dengan alat pengukur berat kilogram, alat pengukur panjang meter, alat pengukur luas meter, dan sebagainya. Sedangkan nilai rohani tidak dapat diukur dengan alat-alat pengukur di atas, tetapi diukur dengan budi rohani manusia atau budi nurani. Karena itu lebih sulit dilakukan. Hal ini terlebih lagi apabila dipermasalahkan apakah ada perwujudan budi rohani manusia yang universal. Hal ini terlebih lagi apabila dipermasalahkan apakah ada perwujudan budi nurani manusia yang universal.
Manusia yang mengadakan penilaian terhadap sesuatu yang bersifat rohani menggunakan budi nuraninya dengan dibantu oleh indranya, akalnya, perasaannya, kehendakannya, dan oleh keyakinannya. Sampai sejauh mana kemampuan dan peranan alat-alat bantu ini bagi manusia dalam menentukan penilaiannya tidak sama bagi manusia yang satu dengan yang lain. Jadi tergantung kepada manusia yang mengadakan penilaian itu. Dalam hubungannya dengan filsafat, nilai merupakan salah satu hasil pemikiran filsafat yang oleh pemilikinya dianggap sebagai nilai hasil maksimal yang paling benar, paling bijaksana, dan paling baik. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam segala perbuatannya. Hal ini terlepas dari kenyataannya bahwa ada orang-orang yang dengan sadar berbuat lain dari kesadaran lain dengan alasan yang lain pula. Dalam bidang pelaksanaannya, bidang operasional, nilai-nilai ini dijabarkan dalam bentuk kaidah atau ukuran normatif, sehingga merupakan suatu pemerintah keharusan, menganjurkan atau merupakan larangan atau tidak diinginkan atau celaan. Lalu selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu apa aja sih? Yang pertama, dalam hubungannya dengan pengertian nilai-nilai sebagaimana diterangkan di atas, Pancasila tergolong nilai kerohanian. Tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengandung adanya material dan nilai vital. Dengan perkataan lain, Pancasila yang tergolong nilai kerohanian di dalamnya terkandung nilai-nilai yang secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran atau kenyataan, nilai etis atau moral, maupun nilai religius. Hal ini dapat dilihat dari susunan-susunan Pancasila yang sistematis, hierarkis, yang dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Yang pertama, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai-nilai religius, antara lain keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang Maha Esa sempurna, yakni Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan lain-lain. Sifat yang suci, Maha Bijaksana, dan lain-lain sifat yang suci. Ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa larangannya. Nilai sila 1 ini meliputi dan menjiwai sila-sila selanjutnya 2, 3, 4, dan 5. Dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai antara lain 1, pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Yang kedua, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Yang ketiga, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Yang keempat, nilai sila sila 2 ini diliputi dan dijiwai sila 1, meliputi dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Nilai-nilai Pancasila termasuk golongan-golongan nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital seimbang atau harmonis. Hal ini dapat dibuktikan dengan susunan-susunan sila-sila Pancasila yang dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan sila yang terakhir, sila kelima, yang tersusun secara sistematis dan hierarkis. Nilai-nilai Pancasila juga mempunyai sifat objektif dan subjektif. Keduanya bersifat objektif dan subjektif karena sesuai dengan objeknya atau kenyataannya. Bersifat umum, universal, bersifat subjektif karena sebagai hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila termasuk golongan nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital seimbang atau harmonis. Hal ini dapat dibuktikan dengan susunan-susunan sila Pancasila yang dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan sila terakhir yang kelima. Semuanya tersusun secara sistematis dan hierarkis. Nilai-nilai Pancasila juga mempunyai sifat objektif dan subjektif. Keduanya bersifat objektif karena sesuai dengan objeknya atau kenyataan. Bersifat umum atau universal. Bersifat subjektif
karena sebagai hasil pemikiran bangsa Indonesia. Sifat objektif nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Rumusan sila-sila Pancasila itu sendiri, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan kenyataan adanya sifat-sifat abstrak, umum, dan universal. Jadi nilai-nilai Pancasila objektif sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, inti sila-sila Pancasila yang akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, keagamaan, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, tidak dapat diubah oleh setiap orang atau badan lembaga kecuali oleh pembentuk negara itu sendiri, adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PKI. Sekarang sudah tidak ada. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa. Jadi objektif. Yang keempat, ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 dan ketetapan MPR nomor 5 MPR 1973 dan ketetapan MPR nomor 9 MPR 1978 menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 yang mengandung jiwa Pancasila secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun. Juga tidak dapat diubah oleh MPR hasil pemilihan karena mengubah pembukaan Undang-Undang 1945 berarti membubarkan negara proklamasi. Dengan demikian, Pancasila akan tetap ada, jadi objektif. Menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro, SH, alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya, merupakan alasan gaib mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung Pancasila tidak dapat diubah tetap, karena kemerdekaan yang di dalamnya mengandung Pancasila merupakan karunia Tuhan dan karena karunia Tuhan manusia tidak dapat mengubahnya. Jadi objektif. Sifat subjektif nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran filsafat bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup atau pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup, way of life yang paling tepat bagi bangsa Indonesia, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila mengandung 4 macam nilai kerohanian sebagaimana diuraikan di muka: nilai kenyataan atau kebenaran, nilai aetetis, nilai etis, dan nilai religius yang merupakan manifestasi hakikat sifat budi nurani bangsa Indonesia, jadi mempunyai sifat subjektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Nadia, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.